Selamat malam, salam sehat, salam menyan untuk seluruh menyandar dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di series Atlantis series ke 142 dengan judul Nyamaraken Jagat Ageng. Kita masih di Halo ya. Halo, Halo, bentar, Pak. bentar. Baik. Halo, halo, halo. Halo, Om. Ya, 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 dengar, dengar. Suara. Oh, oke, siap. Sudah lama tidak bersua. Udah lama. Kayaknya nggak lama ya. Iya, ya nggak kerasa. Waktu memang tidak terasa. Iya, Kita tunggu. Ya. belum muncul ya Oh Mbak iya, Etika. kenapa? Mbak Etikanya belum muncul. Oh itu sudah. Ya. Sudah bisa. Balik kameranya. Halo, Selamat malam Mas Agung, Mas Aryo. malam. Halo Mbak. Agak ke pending ya Mbak Etika. Iya. Agak delay ya. Kalau kalau aku suaraku putus-putus nggak ada nggak? Enggak sih. Enggak. Oh, sebentar. Gimana sekarang Mas? Masih delay suaranya? Halo, Mbak. Ya, halo Mas. Apa kabar Mbak? Baik Mas Agung. Kabar sehat. Di aku Di mana kok posisinya? agak putus-putus, Mbak. Suaranya. Terus Mbak, Oh, suaranya agak putus-putus dan gambarnya juga agak patah-patah gitu loh. Hmm, enggak. Gambarnya agak patah-patah. Keluar dulu ya? patah Saya keluar dulu ya? patah gambarnya. Coba keluar dulu Iya. boleh. Iya. Oh ya, Om. Mungkin ini ya disclaimer yang ini dulu, Om, bahwa kita sudah Atlantis Series, Atlantis Center sudah tidak bekerja sama lagi dengan akun Instagram dengan nama Nagara Pakangin atau Ya. Ini harta. yang biasa dikenal dengan nama Timi Harsadi, karena beliau melakukan ya tindakan yang tidak berkenan lah, yang mengatasnamakan ritual dan Begini, tersebut. kan kalau kita ngomong bahwa hal yang tidak pantas, mungkin akan banyak orang bertanya. Ini masalahnya itu dia sering mengadakan acara siraman, terutama kepada perempuan, dan ini nggak pantas gitu loh. Itu nggak ada dalam tradisi kita gitu loh, kayak gitu itu. Dan ini yang mengakibatkan kita bisa ikut kena masalah karena uh, kalau kalau misalkan masih menggunakan nama ARC. Terus kemudian gini ya, kalau misalkan dia ngeklaim masih menggunakan nama Turangga Seto itu ada aktenya ya Aryo. Mungkin bisa Iya, ditunjukkan betul. aktenya. Ada dia di tim tapi tidak ada dalam akte itu ya. Jadi dalam akte tersebut nggak ada nama Nama. yang bersangkutan. Nah, Jadi ini kita ada akte pendiriannya Turangga Seto, kelihatan ya. Akte pendirian Yayasan Turangga Seto, dan di situ tidak ada sama sekali nama yang bersangkutan. Gitu. Jadi memang ya waspada. Jadi hati-hati. Tapi yang penting ini Aryo. Di sini yang paling penting itu hati-hati untuk perempuan-perempuan yang mau di ritual siraman ya terutama ya. Itu tidak benar. Kan di seri sebelumnya kita udah pernah ngomong berkaitan dengan itu juga ya, Om ya. Ya. Berkaitan dengan siraman itu juga. Pada ini apa mungkin nggak malah dikirain karena dia mendukung program apa namanya karena dia mempertahankan tradisi Jawa, enggak sekali ya, di tradisi Jawa tidak ada yang namanya saya kayak gitu tuh, enggak ada. Coba kita akan Halo, masuk lagi ya lah Mbak.
Gimana? Masih delay? Agak suaranya standar, tapi gambarnya tak gitu loh. Mungkin karena Bluetooth-nya sih, Mbak. Aku curiga karena Bluetooth. Bentar. Atau langsung. Biasa kalau nggak pakai Bluetooth gimana, Mbak? Coba Mas ya, sebentar. Nah, itu udah oke. Oh. Sebentar. Oh, kedap tip. Gimana, Mbak? Sama aja ya? Terus gimana? Bagi-bagi itu. Halo? Gimana? Udah sih ya. Masih lancar, gambarnya masih Sudah. geraknya putus-putus sih. Tapi ya mungkin nggak penting. Bambang nggak pakai Bluetooth, Mbak? Nggak pakai Bluetooth earphone, Mbak? Karena mungkin wifi-nya terbagi ya jadinya. Nggak tahu sih, mungkin Itu Bluetooth-nya jadi delay. Aku nggak ngerti ya, mungkin jadi ganggu sinyal yang masuk gitu loh mungkin. iya. Mbak, Rebutan Bluetooth sampai. hari ini materi banyak yang ditunggu-tunggu. Jadi banyak menyanners yang komen. Karena kita udah janjiin materi ini dari 139 kemarin. 137. 39 apa ya? Kita janjiin materi ini dari 139 dan ternyata banyak yang nungguin. Gimana Mas Aryo? Suaranya? Bisa? Suaranya sih bagus, Mbak, tapi gambarnya patah-patah. Gambarnya Mungkin kita coba 10 dulu, 10 slide atau 20 slide dulu. Oke, yuk. Kalau gitu mulai dulu. Ya. Nanti kalau masih putus-putus, nggak usah pakai gitu ya. Oh ya, tentunya ada yang lupa Om, karena hari ini ada yang berbahagia, ada yang bertambah usia. Hari ini ada yang sedang bertambah usia kepada ini Bu Ibunda Vicky Ananda, Vicky Ananda, yang berulang tahun di hari ini. Jadi kita ucapkan selamat pada Mbak Vicky. Selamat ulang tahun, Mbak. Selamat ulang tahun Mbak Vicky. Happy birthday. Semoga dia Vicky. Jadi emang gitu. Kita emang ada. Jadi karena nggak usah nanti dipercaya. Jadi Mbak Vicky, selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu dan semoga tetap bisa menjawab pertanyaan Instagram pertanyaan-pertanyaan menyanners di Instagram. Ya minimal berkurang lah dari 3 jaman jadi 2 jaman. Jawabnya. Oke. Bukan jangan. Oke. Begitu kita coba dulu yuk. Ya. Dari saya pertama. Oke, mulai ya Mas. Enggak. Episode 142, Pamukane Gedong Kencono, Nyamaraken Jagat Ageng. 108 slide. Slide 1. Mata merupakan pintu awal manusia mengenali alam raya. Dan dengan mata, manusia juga akan mengenal luasnya alam raya. Cuman masalahnya mata itu kalau yang dua itu kan terbatas ya pandangan. Jarak itu tidak sampai infinity atau sampai tak terhingga. Jadi ini masih ada batasan dan masih ketutupan jagat cilik, terutama dalam melihat jagat gede dan terutama ke jagat samping yaitu ketutupan dan kita sendiri. Lanjut, Mbak. Slide 2. Namun dua mata yang dimiliki manusia dapat dipastikan akan kehilangan beberapa orientasi arah, terutama arah atas. Karena pada dasarnya setiap orang yang menuju arah atas itu kalau dicocokin antara satu tempat dan wilayah yang lain pasti akan beda itu atasnya. Ada yang di atas tapi untuk orang lain itu samping atau malah bawah. Tapi masalahnya kan ketika menunjuk
bawah semuanya sama gitu, anehnya itu aja. Ya, lanjut Mbak. Oh ya, Slide 3. Mbak Atika, boleh nggak Mbak? Jadi kalau misalnya Mbak udah nggak ngomong, di mute gitu. Soalnya kayaknya suaranya masuk sambil nyarjer kayaknya. Kemeresaknya masuk soalnya. Kemeresak kabel. Oke. Jadi kalau misalnya sudah Oke, mulai ini, Oke, siap. Coba dulu. oke. Slide 3. Kehilangan orientasi arah atas bukan dikarenakan mata sakit, tapi memang bukan dengan mata yang itu orientasi alam raya bisa dijadikan suatu kepastian. Lihat atas memang bukan pakai ini sih, bukan pakai mata yang itu, tapi mata yang lain ya, yang satu. Jadi mata yang itu yang saat ini mungkin tidak terdefinisi karena memang ketutupan ya, masih ketutupan karena ada dalam diri orang. Oke lah, lanjut Mbak. Mbak Etika ahli mungkin. Saya, Mas Aryo ini ahlinya pakar. Slide 4. Meskipun sudah sampai melotot dan memperhatikan setajam mungkin, tetap saja dua mata itu tidak akan bisa menentukan orientasi jagat raya. Karena ada keterbatasan jarak pandang dan ada keterbatasan jenis spektrum sinar yang bisa digunakan untuk melihat. Jadi semua keterbatasan itu akan membuat hanya terbatas melihat alam raya hanya berapa itu, walaupun dibantu perawatan seperti apa tetap aja tidak akan mencapai 1/10 alam raya. Mbak Etika muter-muter nggak di tempatnya Aryo? Iya, aku agak delay. Enggak. Agak muter. Lancar dia semuanya lancar. Sampai terus terang hampir kayak suara nenek-nenek ya. Kemeresek apa ya? Mungkin Bluetooth sih. Bentar. Apa sih Bluetooth Ya, kayaknya? matikan aja lah, tidak usah pakai headset ya. Pakai ini aja yang kabel. Kalau enggak lagi nyarjer biasanya gitu. Kalau nyarjer tuh Enggak, biasanya nggak nyarjer ya? Enggak. Apa ya? Agak kemeresek. Apa ya? Coba Mbak, nggak pakai Bluetooth gimana kalau misalnya nggak pakai Bluetooth? Ya, coba dulu ya. Soalnya beda ya suaranya dengan Mbak Etika pas ketemu kalau gitu. Paling enak sebenarnya pakai kabel sih Mbak. Kalau pakai kabel atau mungkin ini HP-nya HP baru Aryo, kalau HP baru kan nggak ada kabelnya. Nggak ada handphone. Aku masih pakai iPhone Jack, jadi aman. Gimana Mas? Ini sudah nggak pakai headset ini? Masih dikit. Ini Mbak, mungkin di airplane mode terus itu lagi airplane mode terus nyalain lagi gitu. Jadi mungkin reset sinyal sih. Saya matikan ini Bluetooth-nya. Coba reset sinyal aja, jadi siapa tahu dia dapat sinyal yang terbaik lagi. Gimana? Iya, aku muter. Mungkin lagi reset Om. Jadi kita tunggu saja. Ini mungkin karena emang ini baru berapa menit sudah 100 di angka 100 lebih, mungkin memang pada semangat sekali menyantai sampai nge-lag. Masih agak ini kenapa ya? Aku juga penasaran Mbak. Tenang Mbak, aku juga penasaran kenapa. Mbak kotak gambarnya di tempatku. Oh, cara gimana? Iya sama. Gini aja. Mbak pakai data dulu. Pakai data. Ini kan pakai wifi. Kalau pakai data. Boleh. Nah itu boleh. Ya, izin keluar dulu ya. Oh, nggak apa-apa, matiin aja langsung bisa kok. Matiin wifi-nya. Oh iya. Materinya berat betul. Materinya hari ini berat. Hari ini materinya emang agak
menurut aku agak berat sih. Karena emang Ya. pas aku download giga. Jadi malah bagus Nah. sekarang. Nah ini Bagus. bagus Mbak. Oh, berarti wifi-nya, Mas. Oh mungkin wifi-nya dipakai sama anaknya Mbak, nonton YouTube atau Enggak. nonton TikTok. Ini katanya Mbak Bonet nih di itu ada 0 komanya, Mbak. Ini 0 Iya, koma. masalahnya emang gitu ya, 0, ini masalah bisa mengganggu sinyal juga. Ya, siapa tahu ya. Iya. Lanjut ya, Mas. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini Boleh. sudah pakai data. Boleh. Slide 5. Selain itu, ketajaman dua mata juga sangat terbatas karena hanya sanggup menerima dan mendefinisikan pantulan sinar di spektrum sinar tampak. Di spektrum sinar tampak aja ya, padahal kan sinar tampak sinar itu tidak hanya pada sinar tampak itu, ya, sinar X itu juga nggak kelihatan. Banyak banget sih sinar itu, jadi kan manusia hanya bisa dari sinar tampak. Jadi jelas ada yang ini, ada banyak yang tidak bisa kita lihat kalau hanya mengandalkan mata yang itu gitu. Apalagi ditambah dengan keterbatasan kalau misalkan seperti saya matanya sudah tidak seperti waktu masih kecil dulu gitu. Jadi masih nggak bening lagi gitu kalau melihat, harus pakai kacamata kadang-kadang. Oke, lanjut Mbak. Slide 6. Kacamata memang bisa membantu memperjelas penglihatan, tapi hanya di spektrum sinar tampak. Di spektrum sinar tampak, tapi apakah itu semuanya atau tidak ya tidak tahu ya. Tapi yang jelas hanya di spektrum sinar tampak. Nah, itu spektrum sinar tampak itu dari merah sampai ke pokoknya itu saya lupa, itu fisika ada pelajarannya, cuma apakah semuanya kelihatan dengan menggunakan kacamata atau malah ada yang dikurangi ya kita nggak tahu. Yang jelas ada bagian sinar yang tidak bisa kita lihat. Ayo Mbak. Slide 7. Lensa kontak sama saja dengan kacamata karena hanya dapat membantu pemfokusan pada spektrum sinar tampak. Oke, sudah lanjut aja Mbak. Slide 8. Teleskop mungkin bisa membantu memperjelas benda yang jauh, tapi tetap tidak bisa mendekatkan sesuatu yang jauh. Jadi hanya bisa melihat, itu pun di jarak tertentu. Dan ada keterlambatan ya, ada keterlambatan karena cahaya untuk mencapai ke teleskop juga butuh waktu. Iya Mbak. 9. Bahkan teleskop modern juga hanya bisa melihat hal yang jauh dan hanya masa lalu dari benda yang dilihat. Jadi bukan masa sekarang benda jauh yang diamati. Jadi ada barrier di situ ya Pak, apa namanya itu, penghambat di situ ya. Jadi ketika menggunakan peralatan yang canggih, justru yang dilihat itu bukan masa sekarangnya, tapi masa lalunya. Karena cahaya juga butuh waktu untuk bergerak menuju ke teleskop tadi. Kalau jaraknya jutaan tahun cahaya, ya terlambatnya sekian juta itu gitu. Dan juta tahun itu. Lanjut Pak. Slide 10. Teleskop tercanggih sekalipun tidak bisa melihat masa sekarang dari benda yang jauh di luar sana. Jadi ada dua hal yang belum bisa diatasi, yaitu jarak dan waktu. Jadi jagat gede ini cukup membuat repot ketika kita menggunakan teknologi masa kini ya, karena di sini ada faktor di mana jarak dan waktu itu akan menghambat. Jadi ketika kelihatan itu masa lalu gitu kan, bukan masa sekarang. Kenapa? Karena jaraknya terlalu jauh gitu kan. Jadi itu ada gangguan di situ. Lanjut Mbak. Berarti yang jaraknya jauh-jauh itu masa lalu ya Mas? Iya. Kenapa Mbak? Yang jauh di sana masa lalu. Oke. Slide 11. Jagat gede memang sangat luas. Namun, luasnya jagat gede ini lebih disebabkan karena kemampuan melihat masa sekarang yang hilang. Karena ada ini ya, ada tata cara dalam melewati jagat gede itu kan hilang saat ini, karena hilangnya suatu peradaban, satu tradisi di dalam satu peradaban. Karena nggak tahu gimana, karena ada suatu pergantian peradaban yang mendadak sekali sehingga kita jadi kehilangan orientasi atas,
juga orientasi arah-arah yang lain, tapi orientasi bawah kita masih tetap bisa mengerti. Cuman berikutnya adalah kita kehilangan bagaimana menembus suatu jarak dan bagaimana melihat masa sekarang dari suatu tempat yang jauh. Lanjut, Pak. Slide 12. Manusia peradaban kala bendu pasti paham bahwa semua yang bisa dilihat itu juga memantulkan cahaya atau menghasilkan cahaya. Kalau itu sih mungkin sudah tahu ya, kalau nggak ada pantulan cahaya kita juga nggak bisa melihat kalau pas gelap total gitu. Atau yang menghasilkan cahaya kayak lilin nyala atau bintang dan sebagainya gitu. Lanjut, Mbak. Slide 13. Namun, meskipun cahaya bergerak sangat cepat, namun butuh waktu 1 detik setiap bergerak 300.000 km. Jadi kalau jaraknya 600.000 km itu butuh waktu 2 detik kan. Nah, tapi kalau jaraknya lebih jauh lagi ya lebih lama lagi. Artinya keterlambatan itu karena kita sangat tergantung dari cahaya untuk melihat. Jadi bukan sesuatu yang kita tidak bisa melihat tanpa menggunakan cahaya itu yang jadi masalah. Karena kita kehilangan satu mata kita. Mata kita yang nggak kelihatan itu. Oke, Mbak. Lanjut. Slide 14. Jadi, setiap 300.000 km, benda yang kita lihat itu sudah ketinggalan waktu 1 detik. Maka, bila jaraknya lebih jauh, akan mengakibatkan waktu melihat juga ketinggalan lebih lama. Jadi, artinya, walaupun itu ketinggalan 1 detik, itu kan jadi masa detik itu kan juga masa lalu, bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang itu kan sekarang ya sekarang, jadi tidak ada keterlambatan berapa detik sekalipun kan. Tetap aja kita terlambat dalam melihat alam raya, walaupun itu jarak yang pendek sekalipun. Ayo, Mbak. Slide 15. Sehingga di jagat gede ini waktu tidak sinkron. Maka benda angkasa yang bisa kita lihat itu adalah masa lalu dari benda tersebut. Jadi bisa saja benda tersebut sudah berpindah tempat, sudah meledak, atau masih di sana, kita tidak bisa menentukan. Karena kita hanya bisa melihat masa lalu. Ya, dengan begini, apakah kita masih merasa yakin bahwa kita itu bisa melihat segala-galanya gitu kan? Bahkan jagat gede itu menggunakan peralatan pun kita tidak bisa melihat masa sekarang, hanya masa lalu. Jadi, tapi itu lebih lucu lagi ketika ada orang ngomong bahwa masa lalu nggak bisa dilihat, nyatanya bisa. Malah justru masa lalu yang bisa dilihat, masa sekarang yang enggak. Lanjut, Mbak. Berarti yang di angkasa itu masa lalu semua ya, Mas? Iya. Ya, kalau jaraknya misalkan 400 tahun cahaya, tadi kan yang kita lihat 400 tahun yang lalu, Mbak, baru kelihatan sekarang. Bahkan matahari pun 8 menit yang lalu tuh. 8 menit, 8 detik ya? 8 menit ya? Nah, Itu jaraknya berapa ya, Mas? Dari sini ke matahari, ke bintang tuh sudah berapa kilometer? Terus berarti sudah berapa lama masa lalu itu? kalau dibagi 300.000 kilometer aja, Mbak. 300.000 kilometer berarti kan ketinggalan 1 detik. Kalau 600.000 ya 2 detik. Kalau 900.000 ya 3 detik. Gitu aja, Mbak. Ya, jaraknya. tapi kalau matahari yang di sebelah rumahku ada departemen store sih, Mbak. ada makan matahari. Ada matahari kok, Mbak. Biasanya Aku mau belanja. matahari yang itu, aku suka Mas Aryo. Itu satu-satunya cara ke matahari, Mbak. Monggo. Berarti jaraknya bisa bertahun-tahun ya, Mas, kalau ke angkasa itu. Kalau melihat benda-benda yang di angkasa itu? Iya. Jadi yang Mbak lihat itu bukan sekarang ya, masa lalu yang di atas Oh, itu. ya. Oke. Slide 16. Sehingga jika tidak memahami bagaimana Sang Hyang Toto Winanci bekerja, maka alam raya akan terlihat luas. Terlihat. Ya karena kalau Sang Hyang Toto Winanci tidak kita kenal, memang artinya kita terkurung oleh waktu kan, tidak bisa terbebas oleh waktu. Jadi kita hanya bisa melihat masa lalu di benda kejauhan dan tidak bisa melihat yang ke depan. Dan jarak itu jadi kelihatan panjang. Ini kan definisi dari sepi angin. Lanjut, Mbak. Gitu. Slide 17. Bahkan dalam satu jagat wilangan sekalipun, waktu tidak bisa sinkron karena diameter jagat wilangan bisa sangat besar. Sehingga ukuran jagat wilangan akan sangat sulit dihitung kalau berdasarkan kemampuan melihat masa lalu, bukan kemampuan melihat masa sekarang.
Karena yang ya kalau misalkan kita mengukur, gimana caranya mengukur, sedangkan yang kita lihat itu masa lalunya, bukan masa sekarangnya. Kalau kita mengukur itu kan harus di waktu yang sama, toh, bukan di waktu yang berbeda kan. Jadi kalau melihat masa lalu ya nggak bisa toh dijadikan patokan untuk mengukur diameter dari jagat bilangan. Jadi kalau mengukur harus bisa melihat masa sekarangnya jagat bilangan itu berapa sih sebenarnya gitu. Seperti Mbak, Ya. kalau mau bikin rumah kan untuk mengukur batas rumah kan tukang ukurnya harus di zaman sekarang semua kan, bukan bukan lihat di sana tapi Iya. yang lalu gitu kan, nggak bisa. Iya lah, Mas. Apalagi di ya, tahun yang lalu atau juta tahun yang lalu nggak bisa begitu. Jadi kalau ada jagat bilangan yang diukur dengan jarak sekian juta tahun cahaya, lah ya itu ya aneh itu kalau seperti itu di Google ya, karena mengukur itu harus di waktu yang sama, bukan di waktu yang beda. Lanjut, Mbak. Oke, slide 18. Maka leluhur mengajarkan bagaimana menaklukkan jagat gede dengan menyatakan jagat gede sebagai Nuswantara, bukan Nusantara. Nusantara ya, bukan Nusantara ya, karena Nusa itu pulau, jadi pulau di antara apa, Mbuh, tapi kalau Nuswantara bukan pulau. Oke, lanjut, Mbak. Slide 19. Dan mengenal jagat gede itu harus mengerti apa yang dimaksud dengan Sang Hyang Toto Winanci. Jadi bukan dengan menggunakan peralatan di zaman Kolobendu. Karena kalau mengenal Sang Hyang Toto Winanci kan berarti tidak ada keterikatan terhadap waktu, sehingga masa sekarangnya tempat yang jauh juga kita akan mengerti. Itu katanya Mbahku, tapi lanjut, Mbak. Slide 20. Keterbatasan pandangan karena jarak akan teratasi jika dekat dengan Sang Hyang Toto Winanci. Sang Hyang Toto Winanci itu jelas ya, dari Sang Hyang Ugrabesti sampai ke Sang Hyang Ismoyo harusnya, karena masuk di Sang Hyang Goropicer kan sudah masuknya ke 0 lagi, dan ke 24 itu kan sudah 0 lagi. Jadi harusnya sampai di Sang Hyang Ismoyo. Lanjut, Mbak. Slide 21. Sang Hyang Toto Winanci juga bukan simbol apapun dan ada wujudnya. Jadi, menemukan keberadaan Sang Hyang Toto Winanci akan membuat alam raya jadi lebih jelas. Jadi ada wujudnya ya, jadi digambarkan juga bisa, bukan sesuatu hal yang kiasan dan jauh susah terjangkau, itu juga enggak gitu. Jadi Mbak Etika muter-muter lagi. Muter-muter ya, Ariel. Jadi sambil nunggu Mbak Etika muter-muter deh, Ariel. Jadi ini masalah Sang Hyang Toto Winanci itu hanya ada di dunia dongengnya ARC ya. Jadi jangan dicocokin dengan di luar ARC gitu. Karena memang kita ada beberapa pembaharuan ya, ternyata emang bukan pembaharuan sih, kita emang ada beberapa data yang kita share sebelumnya itu nggak lengkap gitu. Iya. Memang kita akan share secara lengkap itu, bukan secara lengkap sih, kulitnya. Kita akan share kulitnya di beberapa series kemarin ya, Me. Karena kemarin itu bahkan menurut kita juga baru kulit lah, dakinya kulit lah, jadi masih belum sampai kulit habis, jadi memang masih banyak banget hal yang itu Mbak Etika mungkin kalau pakai data itu mungkin ini nih, kayak aku waktu pas di Bali waktu itu, setiap berapa menit sekali itu, apa setiap 1 GB harus neken konfirmasi, kalau enggak putus, memang gitu sih. Oh iya, over ya biasanya ya. Tapi kalau selain Telkomsel nggak tahu, tapi kalau Telkomsel gitu sih, simpati gitu terutama. Itu ada settingannya sih. Itu enggak, tetap gitu kok, udah di setting tetap gitu biasanya. Waktu pas sebelum ya udah di setting ya tetap aja sih, setiap 1 GB diminta lagi gitu. Bagi belangkon yang di belakang Mas Aryo, gak ada belangkon. Di belakang saya ini foto, pas di belakang saya ini foto. Belangkon itu susah nyarinya gitu, karena kita nggak nyari yang pakem di daerah Jogja itu sekarang susah, ya kan?
Nah, kan nyari yang pakem tuh pakemnya tuh susah guys nih, seperti ini nih, mencarinya sangat butuh perjuangan. Dan jare ini sih Jare juga, nah itu Jare lebih enggak sih, PR dua-duanya. ceplok Garudanya itu harusnya 357, sekarang itu dia 246 kan, ininya lambang bulunya itu. Jadi sayapnya Dan itu. ini apa namanya? Ageman atas apa namanya? Itu Iya, so. Itu juga susah. itu susah banget itu, nyari kain yang tepat dengan pola yang benar. Dan ini Mbak Etika sudah mau bergabung. Mana ya? Itu sih Jadi apa namanya? kalau suruh bagi-bagi kita juga bingung ya, karena kalau nyari biasa ketemu, kalau nggak satu ya dua. Kalau nggak ketemu sama sekali. Halo Mbak. Ya Mas, di sini sinyalnya bisa hilang nggak Mas? Bukan cuman gangguan tapi hilang, nggak ada sinyal. Nah, Enggak, bukan itu Mbak. Biasanya Mbak pakai Telkomsel atau pakai apa? Pakai Telkomsel Mas. Telkomsel itu biasanya nanti tiap 1 giga, pemakaian 1 giga itu harus ngeklik lagi Mbak, ngeklik ininya. Ada permintaan. Gitu. Enggak langsung keluar kan. Harus Iya, kok nggak pernah lancar gitu loh Mas. Mesti kok ada errornya, mesti ada errornya. tak apa-apa Mbak. Yang penting kan tetap bisa toh. Bisa Mas. biar lama Mbak. Jadi nanti di YouTube lebih enak Mbak. Watch hour-nya lebih gede. Jangan, nanti kalau lama molor Mas, molor sama nilai ingatan. Kan Saya tuh seneng pakai wifi. Mbak kalau di YouTube. Kalau di YouTube tuh seneng Mbak, karena watch hour-nya tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak Oke Mbak, dilanjut aja. Oke. Slide 22 ya Mas. 21 ya. Oh, Udah satu ada 2 ya, Aryo. dua tadi sih. Terakhir Ya. 2 Mbak. Oke. Slide 22, Sang Hyang Totowinanci itu bukan filsafat, dan memfilsafatkan akan membuat Sang Hyang Totowinanci makin menjauh. Jadi jangan mengarti-artikan sebuah nama ya, karena emang itu bukan sesuatu hal yang layak diterjemahkan apa artinya gitu. Seperti Mbak Etika itu ya udah, ini orangnya depanku ini gitu, bukan etika diartikan macam-macam gitu. Emang ada artinya, etika ada artinya, tapi kan kalau ditanyakan Mbak Etika itu siapa, ya itu yang ada di depanku ini gitu. Seperti Aryo gitu, Aryo gitu kan. Ya itu, dia pakai belakang di atasku. Hagung. Mas Hagung. Oh, enggak. Kita sekarang manggilnya. Kok ada hanya sih Mas Hagung, Mas Haryo, Bukan. Hetika, Karena Hetika. kita turut ini Mbak, kita emang nggak enak sama Heskel kemarin, dia katanya protes Mbak, ditulisnya H Samudra tuh protes. Kita emang jadi kita ikut aja. Pas ada acara di tempatnya Aryo, ada orang yang manggil Aryo tuh Aryo gitu lah, itu jadi nama yang beredar di kalangan kita gitu. Jangan diikutin ya. Iya betul. Terus Mas Agungnya, kalau Mas Agung, Mas Haryo, Agung aslinya yang mana? Oke, lanjut dulu Mbak. Lanjut dulu. Oke. Slide 23. Sang Hyang Totowinanci juga bukan hanya sebatas kata-kata indah yang bisa diartikan kesana kemari. Itu seperti namanya Mbak Etika itu kan diartikan ya banyak artinya gitu. Tapi apa ya, itu akan berarti orangnya akan ketemu kan, juga malah jengkel kan kalau sudah namanya ini, tapi kemudian diartikan macam-macam sampai akhirnya malah orangnya nggak penting yang mendengar artinya gitu. Jadi yang terjadi di situ ya, antara filsafat dan kata-kata indah itu akan sangat-sangat membuat jauh terhadap Sang Hyang Totowinanci. Lanjut Mbak. Iya, namanya Etika dipanggil Mbak Toto Kromo gitu kan, Diana ya Mas. Baru sadar. Iya. Udah. Baru sadar. Oke. Lanjut. Oke, slide 24.
Sang Hyang Toto Winanci itu ada dan berwujud. Jadi memang bisa digambarkan. Jadi bukan sesuatu yang tidak berwujud, tapi berwujud. Berwujud ya. Jadi memang berwujud. Kalau nggak berwujud kan gimana bisa dijelaskan sama leluhur kita zaman dulu, bahkan dalam beberapa cerita pewayangan, terutama sastra Mandala, cerita Mandologiri. Tapi yang Mandologiri sekarang banyak yang sudah diganti ya, karena terutama dalam sastra Kalacakra aja udah berubah total kalau menurut aku loh. Jadi pada dasarnya di sini bagaimana mendekati dengan pada Sang Hyang Toto Winanci, apa yang bikin beliau jauh itu harus kita cari, karena apa sih yang membuat beliau memilih menjauh dari kehidupan kita saat ini gitu, sehingga kita benar-benar terikat dan terkurung oleh waktu dan jarak yang segitu luas, yang seharusnya itu bisa dilalui kalau mengenal Sang Hyang Toto Winanci. Oke, lanjut, Mbak. Ini Mas Heskel langsung ngepin. Slide 25. Sang Hyang Toto Winanci juga bukan memedi. Jadi tidak akan ada ceritanya Sang Hyang Toto Winanci sedikit-sedikit marah dan menghukum, apalagi kalau hanya karena makanan. Jadi bukan, beliau tidak pernah marah, tapi kalau nggak suka ya mending ya pergi gitu kan. Seperti kita kalau mau berantem sama anak balita ya ngapain, mending kita pergi kan, bukan kita malah berantem sama anak balita gitu. Begitu ya, seperti itu. Dan ya Sang Hyang Toto Winanci lebih dari itu ya, masalah kebijaksanaannya beliau ya, walaupun bijaksana itu nggak penting, tapi beliau juga tidak akan sedikit-sedikit marah tuh enggak, dan sedikit penghukum itu juga enggak. Lanjut, Mbak. Oh iya Mas, Sang Hyang Toto Winanci itu kan berwujud. Wujudnya seperti apa Mas? Kan dari urutan paling atas Sang Hyang Ugropesti loh, Mbak. Sang Hyang Ugropesti itu bentuknya kan sudah dijelaskan berkali-kali, Mbak. Bentuknya oh kan iya. kosong, ya toh? Nanti ada. Ya. Yang ketiga pasti Mbak paling ngerti. Kok Dan tahu, saya Mbak? Kok Mbak tahu? Enggak, ini kan ada yang tanya Mas. Saya kan menanyakan. Oh. kan Sang Hyang Toto Winanci ketiga Mbak paling hafal. Iya. Oke, lanjut. Oke. Mbak. Slide 26. Sang Hyang Toto Winanci karena berkuasa atas jalannya waktu, maka beliau juga berkuasa atas besar kecilnya jagat gede. Jadi mau beliau perbesar atau beliau perkecil itu beliau punya hak untuk di situ, karena memang beliau yang bikin ini itu. Dia mau di melarin atau dipendekin terserah beliau. Sehingga kalau orang yang menilai beliau kan mau melompati jagat gede akan gampang karena bisa beliau perpendek lagi gitu. Lanjut, Mbak. Ya. Slide 27. Maka Sang Hyang Toto Winanci juga berkuasa atas definisi jarak dan waktu. Jadi, beliau berhak membuat yang jauh menjadi dekat, dan masa lalu juga masa depan mau ditaruh di masa sekarang, juga merupakan hak dan wewenang beliau. Makanya kan seharusnya negara yang pernah mengenal Sang Hyang Toto Winanci itu pasti tidak akan menggunakan bahasa yang terdiri dari 3 macam gitu loh, past tense, future, sama present, karena semuanya harusnya present. Itu pertanda suatu negara yang pernah menunggaling kawula Gusti, tapi ketika ajaran itu hilang ya akhirnya sama aja yang aja present dan masa lalu dan masa sekarang jadi terpisah. Ayo, Mbak. Slide 28. Jadi, aturan jagat gede sangat tergantung dari Sang Hyang Toto Winanci. Sang Hyang Toto Winanci itu urutannya ada banyak ya, jadi dilihat lagi aja. Tapi memang yang kita tulis memang tidak lengkap jadi gitu. Oke, lanjut aja, Mbak. Ya. Slide 29. Maka, agar jelas apa itu Nuswantara, maka harus paham dulu apa itu Sang Hyang Toto Winanci. Karena dengan mengerti Sang Hyang Toto Winanci, maka beliau yang akan melompatkan kita dari tempat apa kemana yang kita inginkan, karena beliau punya wewenang di situ kan, dan punya wewenang untuk memperpendek jarak dan memperpendek waktu dan mensinkronkan waktu. Lanjut, Mbak. Slide 30.
Jadi, memahami seberapa luas Nuswantara bukan dengan membaca buku. Ya, nggak akan bisa. Kalau Nusantara bisa, dan Nusantara nggak akan bisa. Karena Nusantara itu jagat gede, nggak akan bisa itu. Oke, ini Arya udah 30 ya, jadi mungkin disclaimer pertama. Tapi sebelum disclaimer aku baca ini dulu ya. Mas, saya ada pertanyaan ini, Mas. Saya ada pertanyaan. Disclaimer dulu. Oh, disclaimer. Oke. Jadi, apa namanya, di kita ini saat ini tidak bekerja sama lagi dengan aturan Nobel Tapa Angin atau yang namanya dikenal dengan nama Tim Nihar tadi, karena ada ritual tidak pantas yang dilakukan, terutama terhadap perempuan, dan ini yang berhubungan dengan siraman. Jadi yang pernah merasakan siraman, ya silahkan protes ke dia, karena saya tidak pernah memerintahkan seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakan ada yang berusaha mendukung dengan menyatakan bahwa karena dia lebih dekat ke teman-teman yang lain, enggak, dan itu. Tapi ini ada yang tidak pantas benar yang dilakukan, gitu ya. Sama ini sih teman-teman, kalau misalnya ada yang mengatasnamakan Mas Agung atau saya atau misalnya Mbak Vicky atau Heskel atau tim ARC lainnya, itu mohon hati-hati karena lebih baik kalau misalnya disuruh apa mungkin konfirmasi ke Mbak Vicky atau konfirmasi ke Heskel atau saya terlebih dahulu ya Om ya, daripada nanti ada yang ngaku-ngaku kenal, ada yang ngaku-ngaku ini terus akhirnya memanfaatkan, itu jadi bahaya juga. Ya. Tuh. Jadi Oke. monggo tim intinya yang kemarin ya. Yang kemarin live kemarin. Oke, ini disclaimer Bandung. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau percaya, ya jangan. Kiriman dari teman-teman Bandung. Oke, Mbak, tadi mau nanya apa, Mbak? Mas, saya ini ada pertanyaan. Kenapa ya, Mas ya? Di sini tuh ada kerajaan yang pakai nama singa. Padahal kan singa itu nggak dari negara Indonesia. Iya, Mas? Gimana? Gini, Mbak. Kalau Sima ada harusnya, tapi kalau singa harusnya itu meragukan ya. Karena di sini kan yang ada pagrobolan, dan pagrobolan itu adalah kandang macan, bukan kandang singa. Macan itu harimau ya, kandang harimau, kandang macan di pagrobolan gitu. Kayak di daerah bekas Mojokerto mesti ada yang namanya pagrobolan, itu mesti ada dan cukup luas, makanya wilayah pagrobolannya sendiri kan dibatasin dengan beberapa daerah yang dinamakan daerah-daerah yang dipagri dengan daerah berduri gitu, makanya ada yang mendekati daerah perairan yang berupa tanjung tuh ya makanya dikatakan Tanjung Berduren atau gimana gitu kan, itu ada seperti itu. Tapi terus singkat kayaknya malah nama penyakit ya Mbak Raja Singa itu. Saya kan penasaran tuh, Mas. Ya kan, kok ada gitu. Kan singa nggak dari Indonesia, tapi kok ada kerajaan yang pakai nama itu gitu. Tapi kalau singa itu kalau berburu kan bergerombol Mbak, tidak satu-satu. Kalau harimau kan soliter ya, sendirian gitu. Dan itu kan jadi mungkin itu jadi pertanda ya, mungkin terahnya si Durgo itu biasanya dia kalau berburu royokan. Nah, itu biasanya terahnya Durgo itu biasanya gitu. Gitu ya. Ya Om, biasanya yang buat bedain hewannya ya. Terus Berarti itu kenapa Mbak? termasuk terasnya Betari Durgo. Ya harusnya begitu, karena kalau kita perhatikan makanya di kerajaan tersebut itu di kerajaan itu pertumpahan darah paling tinggi di dalam sejarah negara kita ya. Bukan pertumpahan darah karena perang dengan negara lain, tapi pertumpahan darah yang terjadi di dalam ya intern kerajaan ya. Siapa lagi yang doyan itu gitu loh, yang senang seperti itu. Gitu. Tapi sangat mencurigakan sih Om, karena orang lain itu menganggapnya itu malah Pratnya Paramita. Masa iya sih Pratnya Paramita malah jadi pertumpahan darah?
Ini Aryo, Pratnya Paramita itu adalah salah satu putri dari Sang Hyang Betara Kanestren dan Betara Esmoyo ya. Jadi itu tugasnya adalah membawa ketentraman dan kedamaian ya. Harusnya begitu. Nah, sangat sangat aneh kalau Pratnya Paramita turun di satu wilayah, terus kemudian daerah itu terjadi pertumbuhan darah yang sangat banyak gitu loh. Itu harus dicurigain loh. Itu siapa sebenarnya dia itu. Ya, ya. Kan Johnny. Terus ada nama Singo ditambah sama Singonya itu yang bikin jadi sangat Iya. mencurigakan gitu, Nah mencurigakan. kan? Mas Aryo penasaran ya? Pertanyaan kan dia itu sopo toh gitu. Kayak rumah tuh sopo toh gitu harusnya dipertanyakan dulu itu. Wih, aku nggak sebut nama. Aku tidak sebut nama. Tahu gitu. Kededes ya kededes. Tapi apanya dia Pratnya Paramita meragukan karena kondisi pertumbuhan yang dihasilkan di negara itu kan sangat luar biasa. Tapi kenapa sih apa sih Om inti dari perubahan nama dari maksudnya kenapa pada akhirnya ya walaupun emang akhirnya di akhir kerajaan si Singa-Singaan ini kan emang akhirnya berakhir dan itu berganti nama jadi apa Om ya? Dan siapa sih waktu itu siapa dan kapan yang bergantinya itu? Cuman Kertanegara ya, dari mau Prabu Kertanegara merubah kerajaan ya Jonggol lagi itu kan karena masalah itu. Maka kemudian kan ketika beliau salah memilih putra mahkotanya kan memang anak sulung ya, dan sedangkan ada masalah dengan rombongannya si apa tuh namanya salah satu temenggung di Pasitran Gondolayu itu kan si ini siapa itu namanya Putut Jantoko dan Putut Jantoko itu mempunyai pengikut yang selalu memburu anak sulung karena anak sulung itu kan putra mahkota biasanya. Makanya di Majapahit awal yang menjadi raja itu anak kedua bukan anak sulung karena untuk menghindari ancaman dari Putut Jantoko. Iya, karena kan memang ini ya Putut Jantoko ini memang maksudnya dari ceritanya aja yang beredar sekarang aja dia ketika awalnya datang itu langsung ngincer anak sulung ya Om ya. Anak sulung laki-laki di kerajaan. Nah, itu kan sangat mencurigakan itu, mencurigakan. Ya itu tapi nggak dibahas sekarang kali ya. Itu 145 kali ya. 145 itu satu berapa itu? Lupa Om itu waktu tumpuk ya. Lupa deh. 145 atas. Di sini ini nanti ada kaitan memang pertanyaannya Mbak Etika ada hubungannya dengan Pak Malayu kenapa harus diadakan gitu kan? Karena sebelumnya ada kerajaan namanya Singo-Singoan itu gitu. Intinya Singo ini lah. Itu yang sudah masuk gitu. Iya. Jika ada yang menjadi raja di daerah namanya Singa-Singa itu raja Singa Imba ya. Nggak sebut nama, cuman nanya pada kerajaan pakai singa gitu. Pakai nama singa. Yeah. Tapi Menyanders tahu bedanya singa sama macan ya? Aku juga kadang-kadang tuh aku curiga Om. Soalnya kadang-kadang aku nggak tahu ya. Maksudnya aku dulu sih nggak tahu bedanya. Aku emang nggak tahu. aku yang nggak tahu bedanya. Aku sama Haryo tuh nggak ngerti aku. Begitu. Lalu aku hanya memastikan. Bentar. Lanjut. Aku hanya memastikan siapa tahu Menyanders emang nggak ada yang nggak tahu. Jadi ini singa ya guys ya, singa. Nah ini singa. Kenapa? Harimau ditunjukin juga. Oh iya. Harimau. Ya. Ini singa, ini harimau. Ketutupan agak turunin. Nah, gitu jelas. Ini singa, harimau. Tidak kan, Mas? Tidak ya. Oke. Jujur aja. Bahkan gini tuh, dalam beberapa tradisi di negara kita yang dipakai untuk darongan untuk menghibur masyarakat itu dalam yang pakai joget-jogetan itu yang pakai disumbi-sumbi gitu
Itu kan harimau, bukan singa itu harusnya. Iya, karena Tapi nggak tahu. yang jadi emang lucu ya, perbedaannya signifikan Om, karena kalau ikan digambarkan untuk hiburan biasanya digambarkan singa. Tapi kalau misalnya buat menjaga raja yang dipakai itu simo atau macan. Iya. Dan yang ada kan Aji Senggoro Macan kan, bukan Aji Senggoro Singo gitu. Iya kan? Itu nama. Senggoro Macan. Apa Senggoro Singo? Ini ada Aji Senggoro Lion. menyaners, ada yang nebak ini. Ada yang nebak kerajaan Singo Barong katanya, Mas. Nggak sebut merek. Pokoknya intinya singa. Intinya singa. Kerajaan Sarinya Singone Mbak Sari. Oh, enggak. Sarinya singa. Inti kan? Sari inti. Intinya singa lah. Intinya singa, pokoknya singa, maksudnya gitu loh, maksudnya nggak ada maksud lain guys. Jadi jangan diartikan ya. Oke. Oke, lanjut. Ya, cuma dongeng. Oke, sudah, terima kasih. Lanjut 31. Seberapapun banyak buku yang dibaca, pasti hanya akan menjelaskan masa lalu dari alam raya yang merupakan bagian kecil dari Nuswantara. Jadi hanya masa lalu yang bisa ditunjukkan dan yang sudah dibukukan itu hanya masa lalu, karena bagaimanapun juga ketika orang misalkan ngomong jagat wilangan di seberang sana yang jauh itu kan tetap aja dilihat masa lalunya, bukan masa sekarang dari itunya. Jadi apalagi kalau buku itu terbitnya sudah 5 tahun yang lalu, berarti sekian juta tahun plus 5 tahun yang lalu gitu kan. Jadi yang kita baca itu gitu kan. Jadi bukan masa sekarang. Oke, lanjut Mbak. Slide 32. Karena semua data yang ada tentang jagat gede juga belum akan bisa memperjelas 10% dari Nuswantara. Karena Sang Hyang nanti itu bisa memelarkan alam raya terserah beliau gitu, sejauh apa gitu. Jadi kalau selama tidak mengenal beliau ya berarti alam jagat gede akan diperbesar sebesar-besarnya di arah jangkauan pandangan yang sedang diteliti kan. Sehingga nggak akan bisa mencapai ujung. Lanjut Mbak. Slide 33. Tapi kalau Nusantara mungkin akan bisa dipelajari. Itu pun sangat layak dipertanyakan selama masih mengikuti logika Kolobendu. Terutama sejarah ya, itu paling ramutu menurut aku. Lanjut Mbak. 34. Karena dalam logika Kolobendu, itu yang ada adalah hukuman jika tidak memahami yang dianggap benar oleh peradaban Kolobendu. Oke, lanjutin Mbak. 35. Dan di peradaban Kolobendu itu adalah peradaban yang meletakkan wujud Sang Hyang Ograpesti atau Sang Hyang Kawitan sebagai nilai paling buruk. Jadi wujud dari Sang Hyang Kawitan biasanya dipakai untuk memberikan angka paling buruk, ya kan? Kalau salah semua itu berarti wujud yang diberikan itu gitu. Makanya karena Sang Hyang Kawitan yang dikatakan paling buruk ya, kalau misalkan kemudian jagat gede ditutupi ya pantas. Lanjut Mbak. Slide 36. Maka sangat jelas bahwa peradaban Kolobendu itu menganggap nilai terburuk adalah ya Sang Hyang Ograpesti. Kelihatan ya bentuknya seperti itu, dan aku juga pernah ngalami loh Mbak. Tapi mengerjakan salah gitu, terus kemudian dihadiahi Sang Hyang Ograpesti sama guruku gitu. Gini Mas. Ya. Oke, lanjut slide 37. Jadi, ada logika yang berbeda dengan Nuswantara tentang bagaimana menempatkan posisi dari Sang Hyang Ograpesti. Makanya ketika logika Sang Hyang Ograpesti ditaruh di tempat yang paling buruk ya berarti sepi angin akan ditutupin kan Mbak. Paling tidak seperti itu kan. Lanjut Mbak. Slide 38. Maka dalam memberikan anugerah juga tidak menempatkan Sang Hyang Ograpesti di urutan manapun. Kan nggak ada juara ke-0 tuh nggak ada Mbak. Yang ada juara ke-1, ke-2, atau ke-3 gitu kan.
Jadi Iya. jadi Sang Hyang Ugrapesti itu bukan diberikan tempat yang cukup bagus, tapi untuk memberikan penilaian terburuk gitu kan malahan. Aja Mbak. Masih ada yang bingung nggak ya Mas? Padahal sudah jelas ya Mas. Masih ada yang penasaran nggak dengan wujudnya Sang Hyang Ugrapesti? Slide 39, bahkan di peradaban Kolobendu selalu menempatkan Sang Hyang Ugrapesti bukan di urutan awal jika dikatakan sempurna. Ditaruhnya di belakang selalu, bukan di depan. Jadi cuman James Bond doang yang di depan 007 gitu. Tapi yang lainnya itu ya, tapi nilai terbaik itu ketika Sang Hyang Ugrapesti ada di bawah, di belakang. Ya. Slide 40. Jadi, pernyataan sempurna peradaban Kolobendu itu jika bisa menempatkan Sang Hyang Ugrapesti di belakang. Bukan di depan ya, di belakang. Kecuali James Bond di depan. 007. Mas, ini berarti nih anaknya biji nih 0, kita wajib bangga dan bikin syukuran. Iya. 41. Slide 41. Bahkan, dalam alat tukar sekalipun, Sang Hyang Ugrapesti hanya diletakkan di belakang. Dan makin banyak beliau, maka nilainya makin tinggi. Tapi tetap bukan diletakkan di depan. Jadi sebenarnya kelihatan ya, ketika beliaunya ada jumlahnya diperbanyak, itu nilainya makin tinggi. Tapi sayangnya ditaruhnya di belakang, bukan di depan. Ayo Mbak. Minum. Slide 42. Namun, ada banyak pemalsuan di peradaban Kolobendu untuk jenis-jenis alat tukar. Dan pemalsuan itu jelas-jelas menggambarkan keberadaan Sang Hyang Ugrapesti di sana. Jenis alat tukar tadi ya, tadi sempat agak keputus di bagian itu. Namun ada banyak pemalsuan di peradaban Kolobendu untuk jenis-jenis alat tukar. Dan pemalsuan itu jelas menggambarkan keberadaan Sang Hyang Ugrapesti di sana. Jadi bahkan sesuatu yang palsu menggunakan wujud beliau gitu. Lanjut Mbak. Slide 43. Maka dapat disimpulkan di peradaban Kolobendu sangat banyak pemalsuan yang mengatasnamakan Sang Hyang Ugrapesti. Ya, karena wujud beliau itu kalau ditaruh di belakang jadi kelihatan banyak banget gitu. Atau berharga banget. Tapi nggak akan taruh depan. Lanjut Mbak. Slide 44, dan pemalsuan ini akan mengakibatkan makin jauhnya manusia dari Sang Hyang Totowinanci, karena Sang Hyang Ugrapesti adalah bagian teratas dari Sang Hyang Totowinanci. Bukan hanya masalah pemalsuan ya, ketika peletakan beliau sebagai yang paling salah tadi, yang paling buruk untuk penilaian terburuk dan sebagainya, itu makanya akan membuat Sang Hyang Totowinanci menjauh, karena langsung yang paling atas yang dikatakan penyebab kesalahan. Lanjut Mbak. Slide 45, bahkan dalam suatu barisan tidak akan pernah dimulai dari Sang Hyang Ugrapesti. Ya karena kalau itu mulai itu nanti 1, 2, 3 gitu kan, nggak ada 0, 1, 2, 3 nggak ada. Terus dari angka 1 gitu. Itu Sang Hyang Ugrapesti munculnya nanti setelah angka 10 gitu baru muncul. Tapi ya itu tetap ditaruh di belakang. Ayo Mbak. Slide 46, dalam penanggalan sekalipun Sang Hyang Ugrapesti tidak diletakkan di urutan awal. Nggak ada di urutan awal. Yang ada yang ngikutin angka yang lain gitu kan. Ayo Mbak. Slide 47, jadi meskipun Sang Hyang Ugrapesti adalah bagian dari Sang Hyang Totowinanci, tapi beliau tidak diletakkan di awal saat penanggalan di peradaban ini. Jadi beliau adalah penentu waktu, tapi dia tidak dimasukkan dalam aturan waktu gitu kan oleh peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Slide 48. Jadi yang pergi menjauh itu bukan Sang Hyang Ugrapesti, tapi justru peradaban Kolobendu. Karena memang
dengan sengaja meletakkan tidak meletakkan sang yang dua besi sama sekali ya. Lanjut, Mbak. Slide 49, maka sang hyang Ugrapesti juga memilih menjauh karena memang ada peradaban yang tidak butuh beliau. Sebenarnya tidak menjauh karena alam raya ya segitu itu, Nusantara itu ya segitu itu. Cuma masalahnya ketika sang yang Ugrapestinya dianggap sebagai penilaian untuk memberikan penilaian terburuk, ya sang yang lain juga akan menutup ini semua. Mbak. Slide 50, akibat menjauhnya sang hyang Ugrapesti, maka apapun di Nuswantara menjadi terlihat jauh. Karena jadi terkurung oleh waktu dan jarak tadi ya, karena kan yang dijadikan penilaian terburuk adalah yang teratas, jadi nggak ada yang berani melampaui itu kan di kalangan kita dataran Sangyang yang dalam dongeng ARC. Jadi itu dongeng lo ya, yang bilang ini dongeng. Lanjut, Mbak. Mas, yang lagi viral itu Mas, yang bentuknya juga gini, etek-eteknya. Apa itu? Lato-lato, gitu juga kan? Slide 51. Ya, slide 51. Bahkan di penunjuk waktu terbesar juga menghindari wujud sang hyang Ugrapesti. Ada bentuk aturan jam. Jam itu kan juga menggunakan yang dipakai untuk menentukan aturan waktu kan, dan itu juga nggak ada. Sang Ugrapesti itu tidak ada di urutan pertama. Yang ada hanya mengikuti angka lain gitu. Lanjut, Mbak. Slide 52. Bahkan angka-angka yang meninggalkan wujud sang hyang Ugrapesti makin ngetren. Justru itu yang malah aku sampai bingung waktu itu karena guruku harus ngajarinya itu jadi hal yang paling penting gitu. Padahal seharusnya kan aksara Romawi dipelajari tapi aksara Nagari enggak gitu loh. Angka-angka dalam aksara Nagari enggak. Aku bukan ngomong bercoroko ya, karena aksara Nagari bukan itu gitu. Mbak. Slide 53. Bahkan wujud kawitan dipergunakan untuk permainan. Ya, seberapa gelonya beliau kan bisa diperkirakan ya, sehingga kalau beliau menjauh akhirnya alatnya terlihat luas kan, jadi apa alasannya kelihatan. Lanjut, Mbak. Slide 54. Bahkan membuat berbagai jenis perlombaan. Ya, ditendang-tendang, dipukul-pukul dan sebagainya gitu kan. Kalau makanya untungnya aku dari kecil makanya nggak suka yang namanya sepak bola, Mbak. Minta tendang sopo gitu, bujutnya sopo gitu kan, juga nggak suka kasih dan sebagainya lah. Tapi itu kan itu di ARC ya, jadi jangan dicocokin dengan dunia luar. Kita lanjut, Mbak. Ya, oke. Slide 55. Mereka juga dengan bangga melakukan hal tersebut. Kalau bisa nendang-nendang wujudnya beliau tuh hebat gitu loh katanya. Lanjut, Mbak. Slide 56. Bahkan sesuatu yang tidak lengkap dikatakan sempurna. Nah, itu ya, itu memang ada perkecualiannya gitu ya. Kalau sudah terwak tapi dikatakan lengkap itu bingung aku. Lanjut, Mbak. 57. Sesuatu yang dijadikan kebanggaan dan mahal itu jika sudah tidak utuh. Jadi kelihatan ya bahwa ini zaman apa gitu loh, karena sesuatu yang dinilai paling mahal di dalam sistem telekomunikasi terutama itu adalah yang tidak utuh. Lanjut, Mbak. Slide 58. Dan leluhur sangat paham akan datangnya zaman di mana yang tidak utuh dijadikan kebanggaan dan dikatakan paling sempurna. Jadi yang tidak utuh ya, jadi tidak utuh itu dibagian itunya ya ditunjuk sama Aryo tuh. Kita lanjut, Mbak. Slide 59. Maka jika memang yang tidak utuh dikatakan sempurna, maka sebaiknya yang utuh disembunyikan agar yang tidak utuh tidak merasa terganggu.
Jadi disembunyikannya bukan karena bersembunyi sih sebenarnya, tapi karena memang memang dijauhin sendiri. Makanya kan jadi seperti tadi dijadikan penilaian terburuk, terus kemudian kalau ditendangin, dipukul dipukulin entah pakai raket, entah pakai step dan sebagainya gitu. Ini lanjut, Mbak. Slide 60. Karena memang dalam menyajikan apapun, leluhur pasti akan menempatkan yang utuh di tempat yang khusus dan harus dipisahkan dengan yang sisa atau yang tidak utuh. Nggak seluruh Mbak Etika aja waktu aku pas ke Banyuwangi waktu itu kan, kalau apa namanya nyuguhin aku kan bukan yang sudah diberapati dulu tuh Mbak, juga dikerapati dulu kan, enggak kan? Iya dong. Ya. Oke, ini dulu ya, dari aku dulu ya. Itu ada 60 lain tadi ya? Udah. 60 Mas. Ya, waktunya disclaimer Mas. Ya, jadi kita sudah tidak bekerja sama lagi dengan yang yang bernama Nogotapa Angin dengan nama timnya tadi, karena ada hal yang tidak pantas yang dilakukan, yaitu berupa ritual siraman, terutama dari perempuan. Jadi kalau ada yang pertanyaan lebih lanjut, ini sudah saya jelaskan lebih jelas ya. Ritualnya siraman, yang kita sangat-sangat menentang itu. Oke, Arya. Oh, tadi ada yang nanya Om, kalau misalnya roda mobil gimana? Roda motor? Hah? Taruh di bawah. Ditaruh di bawah. Nah, maksudku kan Kayaknya kan bentuknya juga bulat. apa namanya, mendekati zaman perubahan zaman, maka nanti penggunaan roda pasti akan makin berkurang. Kalau untuk sekarang mungkin ya pasti ada pemakluman karena memang ini ya Om, karena memang mau nggak mau. Oke, Aryo, disclaimer dulu. Ini favoritnya Om. Disclaimernya Aryo ini. Disclaimernya Mas Kris. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya. Jangan percaya. Iya. Keren. Aduh. Bisa disetting gitu Mas. Lucu malah. Oke, Om. Aku mau nanya Om, aku tuh kemarin itu ini terbayang-bayang satu video ya, karena emang tiba-tiba terbayang-bayang ini di dalam mimpi itu aku dihantui oleh Suaranya hilang. Oh ya, maaf Om, maaf, aku tuh bermimpi-mimpi, bukan bermimpi tentang ini Om, mungkin Om bisa bantu. Nggak bercanda guys, ini emang maksudku ya gitulah pokoknya, ini cuma gini. Ini apa nih? Ini bisa dilihat dulu ya tulisannya ya. Kenari. Daerah yang dikeramatkan. Ini kan daerah yang dikeramatkan. Ini Suaranya nggak jelas, Aryo. Dekat mic. Maaf. Ini daerah yang dikeramatkan, Kenari, Bukit Berduri, sama Cawang. Nah itu ini apa ya Om artinya ini ya? Nah kan ketika pas ada serangan ke arah Sastromulan, berarti kan daerah yang mulai dari daerah yang ditandai itu supaya disingkirin, karena di situ kan tempat berdurinya akan dinaikin, sehingga ketika naik sampai setinggi lebih dari berapa ya, itu panjang banget sih, 1 kilo ada nggak ya, lupa sih aku. Makanya sampai kenal daerah tertingginya dari daerah Bukit Berduri itu kan karena itu Pak Aryo. Tapi emang ada Pak Aryo? Ini aku tuh gambaranku seperti ini. Nih, berarti apa pasukannya itu datang dari situ terus? Iya benar. Itulah Sastromulan seperti itu. Makanya daerah itu kan, makanya kemudian kan ada yang namanya Sastroloyo sama Sastromoder ya. Sastroloyo itu kan tempat ketika prajurit, bukan prajurit sih, orang-orang dari kami
20 itu kan, kalau meninggal yang meninggal kemudian dimakamkan di daerah Kali 20 itu. Kalau sastra modern kan pihak yang menyerang itu. Ada banyak Gitu, sih dan yang sesuatu. jadi memang makanya karena memang durinya segede bukit itu, makanya emang jadinya sastra modern ini jadi penuh yang banyak gitu, luas daerahnya ya. Kayak sastra modern kan luas banget Arya, karena memang ya banyak banget lokasi yang kena kan. Karena Dan daerah itu ada daerah ujungnya kan. Kalau kita ambil aja, kalau misalkan kita tarik dari daerah Bukit Berduri ke arah Kenori itu kan itu tinggi ininya kan, tinggi plaknya itu seperti itu. belum efek anginnya dan efek kejutnya itu kan yang Ya. yang juga pasti ada efeknya gitu. Jadi memang gitu. Itu yang Oh, terima bikinnya kasih. kapan? Hah? Bikinnya animasinya bikinnya kapan? Itu buat nanti. Oh, jadi emang jadi emang aku habis ekspedisi bukan ekspedisi Malayu ya, jadi ekspedisi mandiri ke beberapa tempat. Oh, jadi emang itu mungkin nanti aja. Oke. Ya, oke. Kalau gitu lanjut dulu aja ya. Biar penasaran aja. Bentar, Mas. Sebelum. Minum sebentar. Monggo. Gak ada yang larang. Gak ada. Minum air putih lah Mbak, jangan baikon. Ayo Mbak. Air bening katanya Mas Agung ini. Oh. Oke, lanjut. Slide 61. Ya. Jadi, peradaban memang berjalan berbeda ketika ada yang sangat menyukai yang tidak utuh. Jadi di peradaban kalau bendo itulah ketika yang tidak utuh malah dijadikan benda berharga gitu kan. Lanjut Mbak. Slide 62. Dan ada peradaban yang menganggap utuh itu yang belum sisa. Dan ada peradaban yang menganggap utuh itu ya yang belum sisa. Maka jelas ada peradaban asumsi yang harus dipisahkan agar tidak terjadi adu debat masalah utuh dan kesempurnaan. Ya, karena ada yang mengatakan utuh itu lengkap, belum kepotong gitu kan. Tapi ada yang mengatakan kalau sudah roak itu utuh gitu. Lanjut Mbak. Slide 63. Karena yang tidak utuh memang harus diberi ruang dan tempat serta waktu. Tapi harus dibatasin untuk ruang dan waktunya kan Mbak. Pembatasan itu harus ada gitu kan. Lanjut Mbak. 64. Apalagi kalau wujudnya sudah tidak layak disajikan, maka memang harus berbeda lagi tempatnya. Jadi tempat itu harusnya ada beberapa tempat dan itu juga jangan didekatkan tempat-tempat yang peradaban yang menyukai yang tidak utuh, peradaban yang menyukai yang sudah tidak layak seperti itu, dan peradaban yang menyukai yang masih layak gitu kan. Ini harus dipisahkan sih karena itu memang tiga tempat yang tidak sama. Lanjut Mbak. Slide 65. Karena yang tidak utuh itu berarti utuhnya di masa lalu. Makanya dengan begitu kan kelihatan ya bahwa kita saat di peradaban Pulau Bendu ini hanya dibatasi untuk melihat masa lalu karena masa lalunya yang utuh bukan masa sekarangnya. Maka apapun yang kita lihat di kejauhan juga itu pun di masa lalu. Di jarak dekat itu sebenarnya masa lalu, cuma masa lalunya hanya berapa milisecond gitu, tapi tetap masa lalu bukan masa sekarang. Lanjut Mbak. Slide 66. Sangat mungkin, hanya mungkin saja loh ya, bahwa di masa lalu sangat utuh. Tapi itu juga masih mungkin. Artinya mungkin itu bisa aja memang dari awal sudah tidak utuh kan. Lanjut Mbak. Ya. 67. Namun, apapun alasannya, tetap saja di saat ini itu sudah tidak utuh dan bisa jadi memang tidak utuh dari awal mula. Jadi kita tidak bisa mendebatkan masa lalunya itu sebenarnya utuh atau tidak, tapi sekarang jelas tidak utuh gitu kan. Itu ya. Terus
apa efek tidak utuh itu akan menjadi kelihatan sebenarnya. Kenapa itu akan kelihatan jelas ketika untuk melihat jagat gede gitu. Lanjut, Mbak. 68. Karena tidak ada larangan untuk memegang yang utuh atau yang sisa, tapi secara tempat memang harus dipisahkan. Karena orang yang senang dengan yang utuh dengan yang senang yang sisa memang pasti tidak dalam satu tempat, Mbak. Makanya pasar loak itu tidak satu tempat dengan supermarket yang semua barangnya pasti baru banget gitu loh. Beda tempat maksudnya, Mas. Lanjut, Mbak. 69. Karena yang utuh memang harus diletakkan di tempat yang khusus. Begitu juga yang tidak utuh harus diletakkan di tempat yang khusus juga. Lanjut, Mbak. 70. Yang tidak utuh juga ada tempatnya. Dan rasa menempati di ruang yang dianggap terhormat itu juga masalah perbedaan definisi. Ya, tergantung kita mendefinisikannya apa ya. Karena kan aku waktu pas KKN tuh pernah dulu waktu pas masih mahasiswa itu sampai kaget karena ada orang yang waktu itu tuh masak sayur asem, Mbak. Tapi sayur asemnya kalau dimasaknya di tempat seperti itu gitu loh. Kalau orang seperti kita tahu kalau itu best spot ya. Orang di sana mungkin nggak ngerti kalau itu best spot perempuan gitu. Jadi ya ini geli-geli gimana waktu makan sayur asemnya itu gitu. Karena masalah definisi tempat kan itu. Perbedaan antara aku dan dia dan yang punya tempat ketika aku lagi KKN waktu itu gitu. Ayo, Mbak. Oke, 71. Maka memang harus ada pemisahan agar tidak terjadi persinggungan definisi yang jelas jauh berbeda. Jadi memang harus dipisahkan. Dipisahkan itu tujuannya supaya tidak saling bentrok ya, karena merasa yang benar siapa gitu. Jadi memang harus dipisahkan seperti itu. Jadi ya kalau memang merasa bahwa yang benar itu adalah yang seperti itu ya itu monggo. Tapi kalau berbeda ya yang berbeda jangan di situ gitu. Ayo, Mbak. Slide 72. Dan pemisahan harus benar-benar sedetail mungkin sehingga yang sisa dan yang sarinya itu ada di tempat yang jauh berbeda. Jauh berbeda itu berarti kan ada jarak yang cukup gitu, dan jarak yang cukup di sini diperlukan jarak gede itu tadi. Dan selain itu juga diperlukan bagaimana supaya spektrum cahaya tertentu supaya tidak bisa dilihat, sehingga ada pemisahan yang bisa dilakukan dengan cara tidak terlihat tadi. Lanjut, Mbak. Slide 73. Maka berbagai model pemisahan dilakukan leluhur agar waktu juga diberikan kepada yang punya definisi berbeda dengan leluhur. Semua diberi kesempatan sama leluhur ya, jadi bukan dipaksakan. Jadi ketika leluhur tidak memaksakan, maka seharusnya juga yang diberi tempat ini jangan memaksakan. Lanjut, Mbak. 74. Itulah sebabnya Pamalayu dimulai dari Nuswantara atau Jagat Gede. Tujuan dimulai dari Jagat Gede adalah supaya untuk menghalangi supaya tidak ada yang berhasil mencapai ke Jagat Langgeng, karena itu bisa berbahaya ketika dari Jagat Gede bisa nembus Jagat Gede kemudian ke Jagat Langgeng dan bikin rusuh di sana ya. Jadi itulah makanya Nuswantara ditutupin dari tentang tata cara untuk melampauinya bagaimana itu ditutup cara itu. Ayo, Mbak. 75. Jarak yang terbentang dibuat oleh Pamalayu agar menjadi seolah-olah tidak terjangkau. Seolah tidak terjangkau karena ini masalah waktu dan jarak kan. Karena kehilangan orientasi atas. Masalahnya di situ. Ayo, Mbak. 76. Sehingga kumpulan jagat wilangan yang pernah diatur oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung juga dibuat seolah-olah jauh. Supaya tidak dipergunakan untuk merusak Arcopodo sendiri ya, makanya memang dibikin seperti itu. Lanjut, Mbak. 77. Bahkan tidak semua jagat wilangan mudah dilihat dan alat bantu
tentu juga tidak akan bisa melihat semua jagat wilangan. Karena yang dilihat itu pun kan tetap masa lalunya ya. Artinya sebenarnya itu masih ada nggak sih jagat wilangan yang di sana gitu. Itu tetap misteri karena ketidakmampuan melihat saat ini ya. Hanya bisa melihat masa lalu karena menempatkan Sang Hyang Ugro Besi sebagai penilaian terburuk itu tadi, Mbak. Lanjut, Mbak. 78. Maka jauh menjadi adoh tanpa wangenan, sehingga jarak dan waktu menjadi pencegah peradaban Kolobendu dalam menentukan Nuswantara. Karena bahkan mau ke jagat wilangan yang lain, ke jagat wilangannya sendiri aja belum bisa lewat kok, apalagi jagat gede seberapa besarnya juga tidak akan bisa karena kehilangan arahan dari Sang Hyang Ugro Besi yang paling utama. Lanjut, Mbak. 79. Selain itu, penutupan pandangan oleh Pamalayu juga mengakibatkan patokan orientasi alam raya menghilang. Jadi ada beberapa patokan yang seharusnya dulu mau saya buka di ini, tapi nggak jadi karena terlalu banyaknya materi ya. Jadi itu nanti kapan-kapan aja kalau Pamalayu sudah selesai. Lanjut, Mbak. 80. Sehingga orientasi atas juga hilang dan orientasi waktu juga menghilang. Maksudnya tentang masa sekarang itu tidak bisa dipakai untuk melihat kejauhan. Jadi yang kita lihat seluruh masa lalu dan jarak serta ini sangat mengganggu sekali karena kehilangan jalur terhadap Sang Hyang Ugro Besi karena beliau dinyatakan sebagai nilai terburuk. Yang pertama itu sama dipergunakan untuk ditendang-tendang dan sebagainya tadi. Lanjut, Mbak. 81. Jadi, yang diputus oleh Pamalayu adalah bagaimana mengenal Sang Hyang Totowinanci. Makanya sampai dengan hari ini, bahkan wujud dari Sang Hyang Bathara Ismaya saja, itu banyak yang tidak mengerti gitu, ketika beliau menjadi apa. Jadi ketika digambarkan Semar, terus semuanya Semar gitu. Itu enggak. Sabda Palan juga bukan Semar, dikatakan Semar, karena kehilangan orientasi dari Sang Hyang Totowinanci. Oke, lanjut, Mbak. Slide 82. Sehingga seolah waktu berjalan cuma satu arah, meskipun kadang merasakan dejavu sebagai efek diulangnya waktu oleh Sang Hyang Totowinanci. Sang Hyang Totowinanci punya hak mengulang waktu ya. Jadi kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan yang beliau mau, diulang lagi sampai diulang sampai pada batas yang dinyatakan benar oleh beliau. Makanya ketika waktu berulang itu lagi ya membuat orang jadi merasa seolah-olah pernah ke suatu wilayah atau pernah mengalami suatu kejadian karena diulangnya suatu kejadian. Lanjut, Mbak. Slide 83. Dan Sang Hyang Totowinanci hanya mengizinkan peradaban Kolobendu melihat masa lalu untuk benda yang jauh dan menutup melihat masa depan. Juga masa sekarang ya. Juga melihat untuk menutup masa sekarang di jarak yang sangat jauh. Berarti hanya diizinkan dari masa lalunya saja. Lihat, Mbak. 84. Dalam surat Mandologiri sangat jelas bahwa setelah Sang Hyang Ugro Besi, di bawahnya ada Sang Hyang Brahmana Wiseso. Lalu di bawahnya ada Sang Hyang Tirta Wiseso. Tidak perlu dijelasin, itu dari surat Mandologiri. Mandologiri terutama Mandologiri yang ini ya, yang punya ARC ya. Kalau yang orang di luar sana mungkin ada banyak yang pegang, tapi mungkin beda dengan yang kita miliki. Lanjut, Mbak. 85. Sehingga Sang Hyang Tirta Wiseso menempati urutan ketiga di jagat langgeng. Itu Mbak Etika yang tahu kalau nggak hafal. Saya lagi mudeng ini Mas, baru mudeng Mas Arya tadi bilang yang ketiga itu Mbak. Iya Mas. 86. Jagat langgeng adalah bagian dari Triloka Buana dan ada di atasnya jagat gede. Ya, yang menguasai jagat langgeng kan memang Sang Hyang Totowinanci ya, jadi urutannya ada banyak dan
Dan itu masing-masing punya wujud. Lanjut, Mbak. Slide 87, maka air menjadi penunjang utama kehidupan semua makhluk hidup. Karena Sang Hyang Tirta Wiseso menempati urutan ketiga di jagat langgeng. Yaitu apa? Seperti apa maksudnya beliau? Ya, itu mungkin Mbak Etika yang menjawab. Itu serbu gue ingat, Mbak. Kok saya aja, Mas? Kok saya? Menyanders monggo di DM Etika apa sih IG-nya? Etika Melodia. Jangan DM percaya, Mas. hari Ini cuma dongeng. mulai dua hari ini beberapa hari ke depan Mbak Etika akan menjawab ya, Mbak. Ini cuma dongeng ya, guys. Jangan percaya, jangan percaya. Pokoknya kalau aku Mas. sama Mas Agung sama kita Joyo Endo ya, Mas. Iya, saya Aja. juga dong, Mas. Oh, nggak boleh. Yang boleh cuma aku sama Mas Agung, Joyo Endo. Jadi takut saya loh. Monggo. Mas, berarti Sang Hyang Tirta Wiseso sama Sang Hyang Toyo Wiseso itu sama nggih? Toyo itu tempel, Mbak. Pas Iya, desa ya. sama ya berarti. Oke. Iya. Monggo. Oke, slide 88. Sang Hyang Tirta Wiseso juga yang melindungi leluhur dalam bertemu dengan para hyang. Karena sinar dari jagat langgeng yang dibawa oleh para hyang itu sangat kuat. Bawahnya masih ada Sehingga, ya, maaf. Sehingga mata bisa rusak jika tidak ada dalam lindungan Sang Hyang Tirta Wiseso. ya, makanya itu aku tapi nggak paham itu apa itu, Mbak. Mungkin kita harus nanya ke Mbak Etika ya, Aryo ya, kayaknya ya. Sama, Mas, saya juga nggak paham. Di sini, Mbak, aku nanya ke Berapa? Mbak Etika, nanya ke Aryo atau nanya ke aku gitu, jadi muter. Enggak, Gitu aja. kita harus punya Mbak Etika. Nanti kalau ada yang tanya ke Mas Aryo aja, yang tahu. Yang namanya Aryo. sopan santun kan Mbak Etika. Gitu loh. Mbak Sepantun. Mas, ya wes, nggak boleh Monggo. ganti. Etika ya etika loh, Mas. Nggak boleh Mbak sopan santun, Mbak Toto Kromo. Lanjut. Monggo. 89. Maka sangat tidak mungkin melihat Nuswantoro tanpa mengenal Sang Hyang Tirta Wiseso. Nah, ketika Sang Hyang Tirta Wiseso yang tidak dikenal sama sekali dan diartikan yang jauh dari sebenarnya, ya sudah, pasti tidak akan pernah mengenal yang namanya Nuswantara atau jagat gede, itu ya. Atau jagat gede jadi panjang banget gitu loh, karena berarti jarak itu jadi penghalang utama gitu. Oke, lanjut, Mbak. 90. Juga sangat tidak mungkin menghadap kadewatan tanpa mengenal Sang Hyang Tirta Wiseso. Nah, kalau bingung, bertanyanya ke sini ya. Sama ke sini. Ini loh. Dua tangan loh, Mbak. Woi. Menunjuk. Jadi apa ya? Oke, udah Mas 9. Aryo, disclaimer dulu. Udah 9. Aku tuh udah semangat, Mbak, karena kalau Mbak tuh semangat aku. Oke, ini mengulang lagi ya bahwa nanti center saat ini tidak bekerja sama lagi dengan akun yang bernama Nuketapa Angin atau bernama Kipihar tadi, karena ada hal yang tidak pantas, dan tidak pantasnya kenapa? Karena mengadakan ritual siraman yang tidak sesuai dengan ARC sama sekali, terutama terhadap perempuan. Itu jelas ya, kemudian sudah jelas. Dan kalau misalkan menggunakan nama Turangga itu ada aktenya, jadi tidak sembarangan bisa digunakan oleh orang gitu. Mungkin dia tunjukkan lagi ya, yang warnanya hijaunya itu kalau cover aktenya itu. Cari dulu, maaf. Nah, ini dia. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Mas. Doang. Nggak kelihatan sih. Ya, pokoknya itu lah. Berdirinya Yayasan Turangga Seto. Yayasan Turangga Seto.
Dan tidak ada nama timnya tadi dalam akte itu ya. Oke. Oke. Oke, sekarang disclaimer-nya. Ini semua cuma dongeng. Suara siapa ya, Mbak? Kayak Suara siapa? Percaya? siapa? Gak apa? Itu suara yang harus ditanyakan. Ya, jadi kalau misalnya ada apa-apa nanyanya ke beliau. Suara-suara itu. Suara sopan Ini santun. semua cuma dongeng. Nah, Gak percaya. Ada suara tanpa wujud ya. Yaitu 0, Ini semua cuma dongeng. Gak percaya? Gak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo ojo percaya. Nyeyelo bae. ini siapa nih? Ada. Cukup. Kita tepuk tangan dulu. ada tekeknya. Oke. Ada aku mau nanya apa jadi lupa. Bentar, Om. Jadi kemarin itu ada apa ya? Kemarin tuh aku tuh kan ini ya, sebenarnya penasaran ya karena gimana ngomongnya? Aku tuh kemarin habis keliling Om. Jadi keliling daerah di depannya Sastro Wulan. Itu kan ada tempat ada Sastro Loyo dan Sastro ada Sastro Loyo dan Sastro Modar. Nah, jadi emang keliling di sekitar sana dan kebetulan di Sastro Loyo itu kan tempat KW 20 ini akhirnya aku menemukan sesuatu. Jadi menemukan bekas tugunya ya, bekas apa ya istilahnya candi kecil yang di apa namanya yang dibuatkan oleh Majapahit waktu itu untuk mengenang 20 pahlawan lah, 20 pasukan pahlawan yang waktu itu membela Majapahit. Nah, ini kalau nggak salah Om, ini aku ada fotonya sebentar, Pak. Nah, aku udah menemukan salah satunya. Ada beberapa waktu itu ya, kalau nggak salah aku nemukan itu udah mungkin lebih dari 2, lebih dari 3. Nih, sebentar, mana fotonya? Nih. Jadi semoga terlihat. Kalau nggak terlihat nggak apa-apa. Oh, emang nggak boleh terlihat berarti kalau nggak kelihatan. Nih, jadi Nggak kelihatan, Mas. Oh iya. Tapi jadi itu. Semoga nggak kelihatan aja karena emang Kelihatan. itu ada batu warnanya warna ciri khas pada zaman itu yang dibangun di akhir-akhir dan katanya ya Om ini emang bentuknya tuh seperti ini Om. ya, karena itu kan memang tanda keberadaan Sastro Loyo itu harusnya ada bentuk seperti itu Aryo, karena itu muter-muter. Ya udah nggak Sastro Loyo emang ini di situ ada 20 tempat seperti itu. Tapi kan paling tidak batu batanya Aryo temukan beberapa kan di dekat itu gitu loh. Emang lucunya sih dan ini sih Om apa saya nggak cuma 1-2 gitu loh. Jadi emang walaupun emang ini sih akhirnya banyak yang udah dijadiin ini Om dijadikan hal lain gitu loh. Keren ya, Mas Aryo ekspedisi sendiri ya. Ya kebetulan nih lebih kayak gini ya. Kayaknya beberapa ornamen ini harus masih kelihatan dikit kan Aryo di beberapa Iya, tempat ada beberapa ornamen dan yang paling pasti sih ini warnanya tuh ciri khasnya yang dibangun di akhir-akhir tuh itu gitu loh. Karena mungkin ini ya, mungkin menandakan sebagai itu adalah kejadian yang cukup berdarah gitu kan. Jadi memang ini ada lokasi ada daerah ditandain dengan KW 20 itu gitu. Gitu kan, dan itu harusnya ada 20 bangunan, tapi 20 bangunan itu nggak tahu sekarang ada di mana, cuman beberapa
batu batanya masih kelihatan di lokasi itu kan, masih banyak kan di daerah sekitar kali 20 itu gitu. Tapi Sebenarnya mungkin karena ketidaktahuan orang sekitar ya Om. Kenapa? Ketidaktahuan orang sekitar jadinya dipergunakan untuk yang lain gitu. Ada yang dipergunakan untuk ganjel gerobak, ada yang digunakan untuk apa namanya itu pembatas jalan atau apa pembatas taman gitu kan, ada yang digunakan untuk pengganti tegel gitu kan. Padahal itu kan dibentuk seperti itu ketika orang kelihatan dalam bentuk yang ketutup seperti ini itu kan untuk menunjukkan bahwa ketika terbuka itu berarti ini ya kan luar menggambarkan tentang bagaimana mereka yang 20 orang ini bisa mencapai ke daerah Selomatangkep kan. Nah, masalahnya kan ketika yang melihat ini bisa melihat Selomatangkepnya apa enggak ketika masih seperti ini gitu kan. Ketika tangkupnya itu apa enggak gitu. Atau sudah terbuka seperti ini. Atau sudah terbuka seperti itu gitu kan. Selomatangkep itu kan tadi ya, Mas. Iya. Kenapa Mbak? Selomatangkep itu batas ya? Ya batas dari jagat langgeng, dari jagat ketiga jagat langgeng kan ada Selomatangkep kan Mbak. Jadi penggambaran ini dilakukan oleh Brawijaya 8 untuk menunjukkan bahwa 20 orang itu sudah mencapai Selomatangkep gitu loh Mbak. Maka bentuk seperti itu gitu. Cuman kalau nggak ngerti pasti akan kelihatan ketutup, tapi kalau yang ngerti kelihatan terbuka gitu loh Mbak. Cuman sayangnya sekarang batu batanya doang yang bisa kita cari dan itu udah nggak banyak sih di lokasi, tapi ya masih bisa dilihat sih. Kalau 3 lebih lah Rio, harusnya di situ. Iya, emang sebenarnya banyak Om, tapi mungkin yang aku memfoto dan tidak dicurigai itu cuma itu. Karena kalau yang lain tuh agak cukup aneh ya, karena harus foto-foto pinggir jalan gitu, kayak seakan-akan aku mau melakukan hal yang tidak baik gitu. Jadi emang harus hati-hati gitu loh. Karena perumahan toh. Begitu kan. Jadi kalau misalkan ada motor parkir, kalau Ari moto-moto tanahnya kan dikirain ngincer motornya gitu. Iya, itu loh. Takutnya itu masalahnya. Itu kalau misalnya di depan pagar gitu kan kayak nggak enak tuh mau foto. Daerahnya rame ya Mas. Kami 20 Mbak. Ramai. Ya. Nah itu sudah disebutkan. Nah, ini aku kenapa? Sekalian menuju ke tempat Tugu Brawijaya waktu masuk ke Sumur Upas, Aryo. Nah, Mas Agung ini keduluan. Emang bisa melihat masa depan susah ya. Jadi emang aku mau susah emang dekat dengan Toto Winanci susah. Jadi belum ngomong udah tahu. Jadi aku juga kesana. Jadi ketika Brawijaya ke-8. 8 ya guys, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke-8. Ya. Jadi ketika Brawijaya ke-8 ini beliau itu kan waktu itu ketika ingin ini ya, karena memang beliau tidak tega ya waktu itu, kondisinya tidak tega. Ini ya, nggak tega ngeliat peperangan dan korban-korban yang harus berjatuhan, akhirnya beliau memilih menghindar daripada kejadian malah makin membesar. Beliau akhirnya menghindar dengan menuju ke ini ya, Kadipaten Garuda ya, Kadipaten Garuda melalui salah satu. Suaranya memelan. Oh iya. Suaranya pelan. Ya, jadi beliau tuh kemudian menghindar dan kemudian masuk ke ini ya, menggunakan ke Sumur Upas ya. Sumur Upas itu artinya berbisa ya, kalau salah ya. Bisa ular. Iya, bisa ular. Jadi emang karena sangat banyak bisanya. Dan itu serunya itu di dekat Sastroloyo itu terlihat Om. Aku sampai menemukan sumurnya. Jadi sumurnya ini kan dari batu, ya. Iya. Aku sudah menemukan sumurnya, menemukan bekas sumurnya, dan ya nggak berani mendekat aja sih, emang karena memang namanya Sumur Upas ya guys ya, berbahaya. Jadi ini kalau nggak salah ini dideketin nih Om ya, bener nih Om ya. Dibuat nama juga ya. Jadi pasar sumur. Harusnya 300 meter dari itu kan. Iya nih. Pasar Sumur Batu. Pasar Sumur Batu ya, kalau nggak kurang lebih kalau jalan dari itu 1 martabak habis lah. Jadi
kalau jalan sambil makan martabak tuh martabak habis gitu loh. Jadi emang aku nggak tahu jaraknya pokoknya, tapi kalau makan dari situ, makan satu martabak jalan tuh habis. Harusnya ada tangganya itu Arya. Kalian pernah Subrojo waktu masuk itu nggak lompat masuk, tapi ya turun tangga. Harusnya ada tangganya. Iya sih, aku kalau misalnya aku kan emang nggak berani mendekat juga karena takut ada ular ini. Jadi di ada tangga untuk naik juga, gitu, untuk naik masuk dalam gitu. Dan dari batu guys, dari batu. Ya, itu nggak paham kan itu apa? Apa? Penduduk di situ nggak paham kan itu apa gitu. Nggak ada, maksudnya ya nggak ngerti sih orang. Mungkin nggak tahu ya, mungkin lihat atau enggak aja aku nggak tahu sebenarnya ya. Jadi ya gitu. Terus sih seru banget bisa ketemu akhirnya. Gitu sih. Jadi nggak jauh dari pasar Sumur Batu ya? Iya, pasar. Karena emang sumurnya kebetulan dari batu juga. Oke. Sudah. Itu sudah. Jadi tadi cuma dongeng ya. Jadi emang aku tadi tuh kayak dalam mimpi jalannya. Sampai foto di dalam kamera aku tuh aku juga gak ngerti kenapa ya. Mimpi ya. Fotonya waktu dalam mimpi. Iya, Lanjutin aja dongengnya, Mas. Kan di ini apa fotonya tadi kan ke Aryo zoom, jadi kelihatannya tulisannya nggak benar totalnya biar orang ngelihat ini pasarnya kayak apa gitu, nggak jauh dari situ. Jangan di zoom, di jauhin, nah terus jauhin lagi, dimiringin gini Aryo, dimiringin. Kebetulan vertikal aku fotonya jadi cuma kayak gini. Vertikal ya. Jadi ini kalau misalnya ada yang pernah menemukan ini, bukan mobilnya ya, kalau mobilnya aku nggak tahu, mobil bisa di mana-mana. Kalau ini ada tempat seperti ini, itu satu martabak lah jalan. Satu martabak jalan selesai itu, nyampe itu harusnya. Tapi nggak tahu ya martabaknya, nggak tahu, aku nggak bisa jelasin juga ya, karena martabaknya nanti kalau menyandar ada yang nyoba pakai martabak buto nggak ngerti. Jalan sambil makan martabaknya buto ya nggak paham juga sih. Tapi kalau hari makan tempatnya berarti di keramaian ya Mas Aryo ya? Kenapa? Tempatnya di tengah keramaian gitu ya berarti? Di ini sih dekat banyak rumah warga emang. Di tengah rumah warga. Dan ya, jadi mau kayak seru sih. Jadi ekspedisinya yang modelnya tabok banget kan harusnya. Iya, itu dia yang sebenarnya lucunya itu banyak banget ornamen-ornamen yang bukan ornamen sih, bangunan yang malah mendekati kesukaannya ya umurnya beliau, umur manusia ketika menggunakan wujudnya Sang Hyang Antigo dan Sang Hyang Maharani. Lucu sih, unik sih, unik banget. Warnanya itu loh, warnanya tuh, indah, warnanya aja. Oh iya, tadi benar saya ngelindur tadi pas jalan tuh emang sudah dibilang ini kan cuma dongeng ya kan. Terus makan martabak. Oh iya, kata Mas Tian nih, kalau martabak butuh 1 jaman baru habis. 1 jaman sekali. Buset, itu keliling Nusantara. Keliling Nusantara itu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 91 juga sangat tidak mungkin memahami alam raya tanpa bantuan dari Sang Hyang Tirtawiseso. Jadi ketika jalur ini ditutup, ya sudah gitu. Karena beliau sendiri paling gampang ditemuin sih. Lanjut, Mbak. 92. Sebegitu pentingnya Sang Hyang Tirtawiseso, maka Pamalayu diadakan untuk menutupi keberadaan Sang Hyang Tirtawiseso. Dengan tertutupnya keberadaan Sang Hyang Tirtawiseso, karena kemudian menjadi definisi yang berkepanjangan, akan mengakibatkan jagar gede atau Nusantara jadi tidak terlihat. Lanjut, Mbak. 93. Sehingga Sang Hyang Tirtawiseso menjadi seolah-olah sangat jauh dan sangat susah dijangkau. Karena filsafat terutama. Lanjut, Mbak. 94. Pamalayu juga untuk menutupi siapa sebenarnya Sang Hyang Tirtawiseso,
sehingga supaya tidak disadari di mana beliau berada dan bagaimana menemukan dan bagaimana menghadap Sang Hyang Tirta Wiseso. Jadi sesuatu hal yang harusnya sepele tapi jadi susah karena Pamalayu yang menutupi, terus kemudian ditambah dengan definisi yang terlalu jauh dari filsafat. Mungkin yang ngerti definisinya malah baik. Inilah. Alah. Ajian Joyo Indo lagi. Jadinya milioner ya ini beliau. Serius Mas Nih, ini nanti aku diserang. tiga jari. Tiga jari. Ya, 3 jari yang menunjuk ya. Ini sasaran empuk ini nantilah. Oke. 95. Jadi, Sang Hyang Tirta Wiseso adalah kunci pembuka dari Nuswantara. Ya, tapi kalau mengenal beliau ya dan ngerti tata caranya dan ngerti itu kan memang sebagai sanjang harus ada penghormatan khusus sehingga ada tata caranya yang tidak seperti menghadap orang biasa. Ayo, Pak. 96. Meskipun ada banyak versi tentang Sang Hyang Tirta Wiseso, tapi tetap ada patokan dasar adalah terbukanya Poncondrio atau Sang Keping Poncondrio. Jadi kalau mendefinisikan apapun boleh, tapi setelah itu Poncondrionya kebuka enggak, atau dia melihat jagat langgeng jagat gede itu masih panjang enggak? Kalau melihat jagat gede masih panjang ya berarti masih belum ketemu Sang Hyang Tirta Wiseso. Lanjut, Pak. 97. Jadi, meskipun air itu ada banyak, namun bukan itu yang dinamakan Sang Hyang Tirta Wiseso. Itu saya tidak paham, yang paham Mbak Erika itu. Lanjut, Pak. Lanjut aja. 98. Meskipun hilang definisi dari Sang Hyang Tirta Wiseso, tapi semua itu ada saatnya untuk dikembalikan. Jadi ada saatnya nanti tetap akan dikembalikan untuk masyarakat mengenal kembali itu, tapi tetap aja ini tidak akan gampang dimengerti karena kalau yang menjelaskan saya pasti akan tetap bingung. Makanya yang menjelaskan supaya nggak bingung baik tidak aja. Tidak menerima DM, please. 99. Dan memang ada yang ditugaskan untuk mengembalikan Nuswantara. Mas sudah ada yang bertugas, makanya dalam Joko kan dikatakan munculnya satrio kembar itu kan. Lanjut dulu coba. 100. Leluhur juga sudah menunjuk yang akan mengembalikan Nuswantara. Karena sudah bersumpah besok lamun Gus Nuswantara kalah, itu ada pernyataan itu kan. Ya, sudah ada yang berjanji. Berjanji di masa lalu untuk masa depan, jadi bukan berjanji di masa itu untuk masa itu, karena waktu masa itu kan Nuswantara masih bisa dilalui oleh semua orang. Lanjut, Pak. 101. Leluhur juga sudah menunjuk yang akan membantu mengembalikan Nuswantara. Yaitu sudah ada, itu Patih Maudoro yang waktu 137 sempat kita bicarakan itu. Oke, lanjut, Pak. Slide 102, bahkan leluhur sudah menarik sumpah dari yang akan membantu mengembalikan Nuswantara dari sejak zaman Kolo Wiseso. Sudah ada ininya ya, di episode 137 sudah kita ungkap siapa beliau gitu. Lanjut, Pak. 103, sehingga yang ditunjuk untuk membantu mengembalikan Nuswantara harus masih hidup, agar nantinya tidak diselewengkan oleh peradaban Kolobendu. Jadi beliau Mas Ari menunggu di belakang Grojogan Sewu. Jadi beliau masih ada ya. Jadi bukan tidak ada. Jadi kalau dikatakan bahwa itu sumpah untuk masa itu tuh keliru, karena masa itu tuh Nuswantara masih terbuka untuk semua orang. Itu yang belakang Patih Maudoro. Lanjut, Pak. Slide 104, maka ketika janji sudah mendekat, maka Sang Mahapatih Maudoro akan segera mengembalikan Nuswantara.
dimulai dari bagaimana mengembalikan definisi dari Sang Hyang Kertawiseso dulu ya, karena itu yang paling membuat orang akan melihat jagat langgeng, akan bisa ngerti jagat gede sampai ke jagat langgeng. Lanjut Mbak. 105. Dan yang bersumpah harus yang punya sabdo jati, agar tidak bisa menarik ucapannya sendiri. Ya, punya sabdo jati itu kalau ngomong biasanya jadi ya, jadi makanya sekali ngomong tidak boleh tarik balik, bukan karena ngomong apa besok apa gitu, jadi bukan politikus sama sekali beliau itu gitu. Jadi ngomong ya itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun gitu. Dan kalau mengutuk orang ya benar-benar celaka, jadi tidak kemudian yang dikutuk malah makmur gitu. Jadi ya, punya sabdo jati itu seperti itu, jadi kalau dikutuk ya bukan yang malah makmur, tapi malah benar-benar akan celaka. Dan selain itu juga kalau melarang makanan apa nggak boleh dimakan, bukannya yang ketika makanan itu dimakan malah jadi tambah sehat dan tambah pinter. Itu ya Mbak. Lanjut aja Mbak. Slide 106. Sehingga alam raya akan kembali bisa dijangkau setelah zaman beralih ke zaman yang utuh atau zaman Kolosubo. Jadi bukan zaman yang tidak utuh ya. Ketika tidak utuh bukan menjadi kebanggaan lagi yang jelas. Dan ketika penghormatan kepada Sang Hyang Ugroposti bukan dijadikan sebagai angka terburuk. Lanjut Mbak. Slide 107. Diharapkan agar di zaman Kolosubo tidak ada lagi yang mengharapkan barang bekas yang sudah tidak utuh lagi. Kalau Mbak Etika nggak apa-apa loh. Seperti itu kalau aku mau. Ya, mau lah Mas. Aku maunya yang utuh. Oke, lanjut Mbak. Slide 108. Kawiyakipun jagat ageng mawa srananipun Sang Maudara, sinurung dening angin-angin tuhu kagem kamulyaning Tribuwana. Artinya sudah disampaikan gitu ya. Sekali lagi Seperti biasa. dari saya untuk disclaimer dari aku bahwa Atlantis Research Center saat ini tidak bekerjasama dengan yang namanya tim Habadi atau akun Nogotapa Angin, karena ada ritual tidak pantas yang ya, berupa siraman terhadap perempuan. Oke, mungkin Aryo lanjut. Oh ya, untuk kalau ada yang mengatasnamakan Turanggoseto itu ada aktenya, jadi kalau dan nama tim Hero tidak ada sama akte itu. Oke. Lanjut apa Aryo? Disclaimer-nya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya Jangan. Ojo percaya. Kampungan. Wih, panjang. Gunakan Brandlisis. Bukan analisis mambu mah. Ini bukan gertakan. ini semua cuma dongeng. Mas play dia. Oke. Oh iya, aku lupa lagi ngomong. Apain dong Mas Aryo ini? Aku tuh mau tidur, Om. Suaranya hilang Aryo. Tes. Mic-nya jauh. Iya, harus begini Om. Jadi emang biar jelas. Om nggak mau bobo, Om. Udah vaksin kan? Sama aku juga Mas. Kenapa Aryo? Om nggak mau tidur dulu. Oh iya, jelas lah ngantuk. Udah muter-muter terus ya. Apalagi juga udah mendekati ini sih Om, karena emang apalagi
mendekati zaman-zaman ini ya, apa namanya, hari hijau dunia. Tiap September end ya. Apa om? Mohon maaf, ulang. Ada lagu apa gitu loh. Pokoknya di bulan apa gitu loh. Pokoknya wake me up when September end ya. Oke. Jadi artinya bangunkan gitu kan. Intinya itu. Aku nggak tahu tapi artinya apa. Bangunkan ada. Sudah ada ini. Lagunya apa om tadi? Ulang. Aku nggak dengar tadi. Itu lagu yang dilakukan pada saat hari menjelang hijau, hari hijau. Hari penghijauan, reboisasi gitu. Reboisasi itu emang aku tunggu-tunggu ya. Jadi hari hijaunya ditunggu. Hari di mana pupuk tanaman akan diperbanyak untuk reboisasi. Tapi juga ada yang akan dibabati alang-alangnya gitu kan. Karena alang-alangnya akan dibabati. Sudah gemuk-gemuk kan sudah saatnya untuk pakan sapi gitu. Ya pokoknya bangunkan aku di bulan apa nggak tahu itulah. Big-nya band apa ends gitu. Ya pokoknya hari hijau. Oke, ditunggu konsernya hari hijau. Kita menunggu-nunggu pokoknya itu memang ya gitulah. Nah, om sudah nanti aku pesannya sudah disampaikan. Kalau gitu, udah ya om ya, sudah hari ini kita akhiri. Oke. Terima kasih ya, baca. Kenapa? Ya wes gitu aja lah. Oh ya, BTW kayak lagi kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Vicky Ananda. Happy birthday. Selamat semoga ulang tahun Mbak Vicky. Selalu bahagia selalu. Kenapa? Ke 17 tahun lebih dikit ya. Katanya sih baru 12 tahun. Emang belum dapat KTP katanya. Oke, kalau gitu udah kita terima kasih sekarang. Jadi terima kasih om ya, udah kita tutup ya. Oke? Ya, oke. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih tentunya, terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Tunggul Jatijaya Mongrogo yang telah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi Atlantis Center. Maka sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan series berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, hari Rabu setiap pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya saya Aryo, ada Mas Agung, ada Mbak Etika. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat malam, salam sehat, dan tentunya salam menyal. Tepuk tangan. Salam menyal, terima kasih. Mas Agung, Mas Aryo, terima kasih. Dadah. Tangan.